Sebagian dari kita mungkin berpendapat bahwa semakin banyak transistor final pada sebuah power amplifier, maka memungkinkan power amplifier tersebut bisa mengeluarkan daya yang besar. Kita juga mungkin berpendapat bahwa untuk mengupgrade power amplifier dari yang berdaya kecil menjadi besar dengan menambahkan lagi beberapa biji transistor finalnya. Hal ini wajar dan lumrah karena ketika kita melihat dataset transistor final, misal satu set Shanken bisa mengeluarkan daya sebesar 200 watt. Maka jika kita menambahkan sebanyak 5 sampai 10 set, maka dayanya juga akan meningkat 5 sampai 10 kali lipat. Jadi begini. Sebenarnya yang menentukan besarnya daya output sebuah power amplifier, nomor satu menurut saya adalah speakernya bro, speakernya. Berapapun besar daya power amplifier Anda, jika speaker yang Anda pergunakan hanyalah speaker 4 atau 6 inch yang berdaya sekitar 50 watt, maka dayanya ya mentok cuma 50 watt itu. Tidak akan bisa dipaksakan, tidak akan bisa diputar lebih kencang lagi. Jika misal dipaksakan dengan level volume suara yang kencang, maka yang terjadi adalah speakernya yang akan berakibat jebol atau putus. Sebaliknya, jika kita menggunakan speaker yang besar, misal 15 atau 18 inch atau 21 inch yang dayanya 1000 sampai 2000 watt sekalipun, bukan berarti atau tidak serta-merta speaker tersebut pasti bisa mengeluarkan daya suaranya dengan lantang seperti spesifikasi dayanya, melainkan tergantung pula oleh besarnya kemampuan power amplifier sebagai tenaga penggeraknya. Dan jika pada kondisi ini kita memaksakan sebuah power amplifier yang kecil untuk dibebani speaker berdaya terlalu besar, maka resikonya adalah power amplifiernya lah yang akan beresiko jebol. Terutama sekali adalah transistor final yang berhubungan secara langsung dengan speaker. Saya akan coba memberikan sedikit gambaran seperti ini. Ini adalah bagian-bagian power amplifier bro. Anggap saja dengan memakai satu set Shanken ini PA bisa mengeluarkan daya sekitar 200 watt. Tapi perlu dicatat bro, ini hanyalah sekedar gambaran sederhananya. Pada teori dan kenyataan yang sebenarnya, power dengan satu set transistor final Shanken seperti ini belum tentu bisa mengeluarkan daya sebesar ini karena masih ada beberapa faktor dan parameter lainnya. Kemudian power amplifier ini kita beri beban speaker 6 inch misalnya yang dayanya sekitar 50 watt. Maka daya output yang bisa kita dapatkan dan bisa kita dengar ya 50 watt itu sesuai dengan daya maksimal speakernya. Jika kita memaksakan dengan memutar level volume sekencang-kencangnya dengan harapan suara bisa makin kencang, maka suaranya tidak akan bisa bertambah bro, tetap segitu-segitu saja. Bahkan bisa jadi jika kita paksakan terus-menerus, nanti speakernya yang bakalan jebol atau putus koilnya. Gitu. Sebaliknya, sekarang kita coba ganti speaker dengan ukurannya lebih besar. Misal ini speaker 18 inch 1000 watt misalnya. Maka daya yang keluar melalui speaker ini sebaliknya belum tentu otomatis bisa mengeluarkan daya sebesar 1000 watt. Hal ini suaranya bakal terdengar loyo, tidak bertenaga bro. Jika kita paksakan level volumenya agar suaranya bisa makin kencang, maka pada kondisi seperti ini transistor final yang akan beresiko jebol. Alasannya adalah power dan transistor final ini akan berusaha mati-matian mengeluarkan daya sekuat tenaganya untuk bisa mendorong speaker yang berdaya 1000 watt ini. Sedangkan kemampuannya sendiri terbatas hanya di 200 watt. Akibatnya transistor final ini
pasti ngos-ngosan, kepanasan, dan ya akhirnya gugur. Betapa hatiku takkan rindu telah gugur pahlawanku. Apalagi jika dia tidak dibantu dengan media pembuang suhu panas seperti heatsink, pendingin, dan kipas yang memadai. Sudah pasti resiko gugur pasti lebih cepat. Kalau begitu kita tambahkan saja finalnya sebanyak 5 set, agar kalau misal satu set kan 200 watt, jika kita tambahkan 5 set maka akan jadi 1000 watt, biar sesuai dengan daya speakernya ya bro ya. Atau sekalian kita tambahkan sebanyak 8 set sekalian biar makin mantap. Nah, dengan kondisi ini transistor finalnya akhirnya tidak bekerja sendiri. Dia punya teman sehingga bisa gotong royong mendorong speaker agar berbunyi lantang dan bisa mengeluarkan daya terbaiknya. Nah, karena dia bekerja secara gotong royong, maka kerja transistor final ini jadi ringan bro, sehingga dia tidak ngos-ngosan lagi dan tidak kepanasan. Akan tetapi ini bro, setiap transistor final itu juga butuh asupan makanan dan gizi yang tersendiri, yakni tegangan dan arus, voltase dan ampere. Kalau tadi tegangan dan arus hanya dimakan oleh satu set transistor final saja, sekarang ada banyak transistor final yang masing-masing juga meminta jatah masing-masing makanan. Tentu bisa dibayangkan jika semua transistor final minta jatah ke PSU, dalam hal ini yang memegang peranan utama adalah trafo, maka sekarang gantian trafonya lah yang akan kewalahan untuk mensuplai sekian banyak transistor final. Sehingga sekarang giliran trafonya yang bekerja ekstra keras, trafonya yang akan ngos-ngosan, kepanasan, dan jika sudah kepanasan terlalu berlebih, apalagi jika trafo tersebut kualitasnya kurang bagus, maka bisa dipastikan trafonya yang bakalan tewas. Nah, ya sudah, sekarang kita ganti trafonya dengan kualitas yang lebih baik, yang lebih mahal. Kalau ini kan trafo biasa, trafo ecek-ecek ya, alias trafo banci. Sekarang kita ganti dengan trafo yang lebih baik, misal produk dari Bell atau Era yang harganya 5 kali lipat lebih bahkan kadang-kadang. Atau ya kita ganti trafo donat saja, kita ganti trafo donat yang konon katanya juga lebih bagus lagi kualitasnya. Nah, akhirnya setelah kita ganti dengan trafo yang lebih baik kualitasnya, akhirnya trafonya sudah tidak panas lagi. Nah, mantap ini bro ya. Tapi tunggu dulu, jika sebelumnya Anda sudah melihat video saya tentang menghitung daya PSU, maka tentu Anda juga bisa menentukan daya PSU yang ada di sini. Jika trafo donat ini output tegangannya adalah 45 VAC dan arusnya adalah 10 ampere, maka daya maksimalnya hanyalah 650 watt. Dan sekali lagi mohon diingat, 650 watt ini juga bukanlah daya murninya. Sekali lagi mohon diingat bahwa untuk trafo ada daya yang terpotong, yang terbuang menjadi daya yang lain, biasanya panas, dan daya efektif dari sebuah trafo biasanya hanya 60-70% saja. Bahkan sebagian orang menghitung rumusnya adalah VAC dikali arus, bukan VDC dikali arus. Dan dengan rumus ini tentunya akan didapat hasil yang jauh lebih kecil lagi. Tapi ya weslah, saya memakai patokan daya termaksimalnya saja sebagai acuan hitung-hitungan secara kasar alias secara kotor bro.
Nanti soalnya kalau saya pakai hitung-hitungan yang terlalu real, hasilnya pasti akan sangat kecil sekali. Makanya saya pakai hitungan yang terbesar saja biar puas. Baik, dengan daya PSU yang hanya sekitar 650 watt tersebut, bisa dipastikan bahwa bagian power amplifier baik driver maupun finalnya tentu tidak akan bisa mengeluarkan daya lebih daripada sumber daya PSU utama. Meskipun transistor final jumlahnya banyak dan mestinya bisa mengeluarkan daya 1000 watt lebih, namun karena tegangan dan arus dalam hal ini yang berasal dari PSU atau trafo yang berfungsi sebagai syarat utama agar dia bekerja hanya dia peroleh setengahnya saja, maka transistor final pun juga akan bekerja setengah-setengah pula. Daya sebesar 650 watt yang berasal dari trafo atau PSU tadi akan dibagi secara rata ke semua masing-masing transistor final yang ada, sehingga transistor final tidak akan mengalami panas bro, karena hanya mendapatkan ya itu tadi jatah yang setengah-setengah itu, sehingga akhirnya dia pun juga bekerja dengan setengah hati pula, alias tidak ikhlas. Mungkin ada yang berpendapat buktinya sekarang trafonya juga kuat, tidak panas dan tidak jebol lagi, harusnya kan sudah normal ya. Iya, memang sudah normal bro, normal mengeluarkan daya sekitar 600-an watt, bukan 1000 watt apalagi lebih. Dalam hal ini trafo tidak panas dan tidak rusak, karena sekarang kita memakai trafo dengan kualitas yang lebih baik dari segi efisiensi, lebih baik dari segi material pembuatnya, dan lebih baik lagi daya ketahanannya, sehingga tidak mudah jebol trafo tersebut bro. Itu saja. Masalah daya outputnya ya tetap mengikuti rumus yang ada, kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya, menambah jumlah transistor final itu tidak serta-merta bisa menambah daya gedor atau daya output sebuah power amplifier, namun harus disertai pula dengan perubahan atau upgrade beberapa komponen penting yang lain. Dalam hal ini yang paling penting adalah PSU sebagai tenaga penggerak utama. Satu-satunya dampak positif yang bisa dirasakan secara langsung dari penambahan transistor final adalah menjadikan dia tidak cepat panas. Itu saja. Bahkan bukan tidak menutup kemungkinan jika terlalu banyak transistor finalnya dengan tanpa diimbangi dengan PSU, dalam hal ini trafo atau SMPS yang baik, maka trafo dan SMPS tersebut akan lebih rentan rusak. Jadi sebenarnya berapa jumlah transistor final yang pas dan ideal untuk power amplifier kita? Nah, kalau yang ini akan saya bahas di video saya yang lain bro. Jadi untuk Anda yang sampai saat ini sudah nonton video saya namun belum subscribe bro, sekarang juga silakan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video saya yang lain. Channel saya adalah channel elektro, baik berupa teori, solusi maupun praktek. Gaya yo, padahal asli ini ora iso apa-apa. Sebagai penutup, apa yang saya sampaikan di sini adalah berdasarkan pendapat pribadi, pengalaman dan beberapa referensi baik dari baca-baca maupun pendapat orang-orang yang saya anggap lebih ahli di bidang ini. Mohon maaf jika ada yang kurang tepat atau barangkali ada yang berbeda pendapat. Semoga bermanfaat.